Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini kita akan belajar tentang mengamalkan sila Pancasila kelas 3 tema 8 subtema 2. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya, yuk kita mulai belajar. Anak-anak pasti sudah hafal bunyi sila Pancasila. Karena anak-anak setiap hari Senin saat upacara pasti juga mengucapkan sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada 5, ya. Nah, anak-anak tahu tidak jika masing-masing sila Pancasila tersebut dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, kali ini kita akan belajar apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan sila Pancasila tersebut. Nah, mulai dari pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja contoh pengamalan pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang. Yang kedua, berdoa dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai tanda syukur atau terima kasih pada Tuhan. Yang ketiga, merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita, karena hewan dan tumbuhan juga makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi kelima ini yang Pak Guru paparkan ini hanyalah sebuah contoh dari pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini berarti kaitan atas dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Di semua hubungan dengan Tuhan itu berarti masuk kepada pengamalanmu pada sila Pancasila ini. Contoh, kalau anak-anak masuk itu pasti saat akan memulai pembelajaran, anak-anak pasti berdoa terlebih dahulu. Itu anak-anak sudah melaksanakan atau mengamalkan sila Pancasila, sila pertama. Bagaimana? Paham? Kita lanjut ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghargai pendapat satu sama lain, terutama saat sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Ada juga menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasar latar belakangnya, menjenguk teman yang sakit. Kalau sila pertama tadi kaitannya dengan Tuhan, kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah kaitannya manusia dengan manusia. Jadi hubungan kita dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan orang lain, itu berarti anak-anak telah mengamalkan sila Pancasila, sila kedua. Lanjut kita ke sila ketiga. Sila Persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya ada bekerja sama dengan teman di sekolah saat mengerjakan tugas kelompok, bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal, bekerja sama mendirikan tenda saat berkemah dalam kegiatan pramuka, bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik suatu sama lain dan tidak mudah terpecah belah, menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku, budaya, agama, dan bahasa. Di sila ketiga ini berarti kaitan erat dengan bagaimana menyatukan Indonesia, membentuk sebuah persatuan dan tidak memicu sebuah perselisihan atau perpecahan. Jadi erat kaitannya dengan tindakan kita sehari-hari. Kalau kita berteman tidak boleh memilih teman dan sebagainya. Kita sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Contoh pengamalan pada kehidupan sehari-hari ada bermusyawarah dalam mencari keputusan untuk kepentingan bersama di sekolah, mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah atau pemimpin negara, bermusyawarah dengan tetangga untuk mencari solusi permasalahan di lingkungan masyarakat, menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah, menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Jadi di sila keempat ini erat kaitannya dengan apa itu yang disebut dengan musyawarah, atau juga demokrasi itu juga masuk ke sini bisa. Jadi semua hal yang berhubungan dengan musyawarah, saling beradu pikiran untuk menentukan sebuah keputusan yang terbaik, itu masuk pengamalan pada sila keempat. Seperti halnya anak-anak kalau di kelas memilih ketua kelas, memilih wakil dan sebagainya, itu kan anak musyawarah terlebih dahulu. Nah, berarti anak-anak juga sudah melaksanakan pengamalan sila Pancasila sila keempat. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke sila kelima. Disuruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya pada kegiatan sehari-hari: membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah, memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara, menghemat energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmatinya juga, menjaga dan menggunakan hak bersama agar bisa digunakan bersama-sama dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Jadi, pada sila kelima ini erat kaitannya dengan sebuah keadilan. Jadi kita itu harus juga memikirkan orang lain. Selain kita bertindak baik dengan orang itu, kita juga harus memikirkan kalau kita makan, orang lain juga harus makan. Itu berarti adil. Ingat, adil itu tidak harus sama, tapi adil itu berarti sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, bagaimana? Itu tadi materi singkat kita. Apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah atau langsung hubungi Pak Guru. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.